Kucing merupakan hewan kesayangan Nabi Muhammad sekaligus hewan kesayangan para malaikat. Kucing ini hewan yang sangat istimewa, yakni bisa mendengarkan azan. Karena hal ini Nabi Muhammad pun sangat menyukai kucing. Kucing Nabi yang bernama Mueza, ketika kucing tersebut tidur di atas jubahnya, padahal Nabi hendak memakai jubah tersebut, saking sayangnya terhadap kucing, Nabi membiarkan kucing tersebut tidur dan memotong jubahnya agar tidak mengganggu kucing yang sedang tidur. Dan Nabi pun menyuruh untuk menyayangi kucing, dan orang yang menelantarkannya akan mendapatkan siksa neraka. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang ia ikat dan tidak diberinya makan, bahkan tidak diperkenankan memakan binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Semut adalah hewan yang mempunyai tubuh kecil dan tidak membuat semut hilang keistimewaan di balik tubuhnya yang kecil. Semut juga termasuk hewan yang disukai malaikat, bahkan Allah melarang membunuh semut seperti yang dijelaskan dalam hadis bahwa seekor semut pernah menggigit seorang nabi. Kemudian nabi tersebut memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya, tapi kemudian Allah menurunkan wahyu kepadanya. Apakah hanya seekor semut yang menggigitmu lantas kamu mau membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Masih ingat kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhudnya? Hewan ini menggambarkan tentang kesetiaannya kepada Nabi. Burung hudhud memiliki kecerdasan dan kecemerlangannya, dan hewan ini dilarang dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan tersebut sesuai sabda Rasulullah. Rasulullah melarang membunuh 4 hewan semut, lebah, hudhud dan surat. Hadis riwayat Abu Dawud. Ular merupakan hewan kesayangan malaikat. Walau hewan tersebut paling ditakuti dan berbahaya, meski hewan ini berbahaya, tapi hewan ini disayangi malaikat karena hewan tersebut adalah hewan yang digunakan Nabi Musa untuk memusnahkan sihir pada zamannya. Salah satu hewan yang melindungi Nabi Muhammad ketika akan dibunuh oleh kaum Quraisy adalah laba-laba yang menutupi lubang goa dengan sarangnya, dan Nabi pun selamat dari kejaran kaum kafir Quraisy. Ikan paus adalah hewan yang turut andil dalam sejarah Nabi Yunus. Ikan paus adalah ikan yang menelan Nabi Yunus ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpangi Nabi Yunus kelebihan muatan. Kemudian Allah memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan yang tandus. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh Nabi Yunus yang putus asa karena tidak berhasil dalam berdakwah kepada kaumnya. Hewan ini menjadi kesayangan malaikat karena melalui hewan ini Nabi Yunus sadar dan menyadari kelalaiannya dan mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belalang juga termasuk hewan yang disayangi malaikat. Hal ini karena pada Rasulullah mendatangi langit ke-7 guna mendapat perintah dari Allah. Saat itu pula belalang berwarna emas bergelantungan di pohon-pohon langit ke-7. Hewan ini bergelantungan di pohon Sidratul Muntaha. Gambaran belalang emas tersebut terdapat dalam sebuah hadis dari Asmah bin Abu Bakar. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha seakan 100 tahun lamanya, atau seluas punggung kuda yang sangat cepat di bawah naungan. Di sana juga ada belalang dari emas, buahnya seperti kendi-kendi yang besar. Hadis riwayat Tirmidzi. Hewan berpunuk ini merupakan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unta adalah hewan yang disayangi malaikat. Unta juga dijamin masuk surga. Hal ini karena unta adalah hewan yang menemani perjalanan Nabi Muhammad hijrah beserta para sahabatnya dan menemani dalam perjalanan dakwahnya dari satu tempat ke tempat lain. Kuda adalah hewan yang menemani Rasulullah dalam perjalanan penyebaran agama Islam. Hewan ini juga dianjurkan untuk dipelihara. Di ubun-ubunnya terdapat kebaikan hingga hari kiamat. Tak heran jika berkuda adalah salah satu olahraga yang dianjurkan Rasulullah. Keledai adalah hewan yang disayangi malaikat karena mukjizatnya hidup dan matinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Ujair bahwa hanya Allah menghidupkan dan mematikannya dan menciptakan alam semesta. Selain itu, hewan kesayangan malaikat ini juga dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang keledai dan Nabi Ujair terdapat dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh, dan ia berkata bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini yang telah hancur, maka Allah mematikan orang tersebut 100 tahun kemudian menghidupkannya kembali.
Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun lamanya. Lihatlah pada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah pada tulang belulang keledai itu pada tatkala telah nayat kepadanya bagaimana Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah